Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan kembali belajar Islamik tentang hadis mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemarin Mister sudah ulas tentang hadis mandiri, tapi Mister akan ulang kembali tentang apa sih yang disebut dengan mandiri itu sebelum Mister lanjut ke percaya diri dan tanggung jawab. Baik anak-anakku, simak buka halaman 12 ya. Mandiri ya. Mister udah bacakan hadisnya di pertemuan yang kemarin. Sekarang Mister akan ulang kembali tentang apa sih mandiri itu. Mister, apa sih mandiri itu? Mandiri itu adalah mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dengan sendiri itu apa saja? Salah satunya adalah PR tugas sekolah kita kerjakan sendiri dulu. Kita berusaha dengan sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Itu namanya mandiri. Terus apa lagi Mister? Merapikan tempat tidur. Jadi anak yang mandiri itu kalau dia merapikan tempat tidurnya dengan sendiri, maka dia disebut anak mandiri. Apalagi Mister? Cuci piring sendiri. Habis makan, dicuci piringnya. Kalau misalnya tidak ada pembantu di rumah, bantu ibu untuk cuci piring. Maka insya Allah kamu akan menjadi anak yang mandiri. Lanjut, murajaah mandiri. Sebagai umat Islam, sebagai orang yang taat kepada Allah, kita wajib untuk membaca Al-Quran, murajaah, ya, menghafal sendiri. Kita belajar dari materi-materi kita ulangi, kita sendiri tanpa disuruh oleh orang tua, tanpa disuruh oleh ayah atau ibu. Maka kita harus dengan sendirinya murajaah. Itu yang disebut dengan mandiri. Selanjutnya kita akan pergi ke materi yang selanjutnya, halaman 13, yaitu percaya diri. Mister, apa sih percaya diri itu? Percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan. Contohnya berani tampil. Berani tampil di mana? Berani tampil kalau misalnya kita dalam sebuah kelas, dalam ruangan kelas, kita ditunjuk oleh guru kita, "Hei, Fulan, Ahmad, ayo maju ke depan." Kita harus berani, tanpa malu-malu. Ya, aduh malu Mister, malu Miss, nggak mau. Itu namanya tidak percaya diri. Kalau orang yang percaya diri itu sekali ditunjuk, maju ke depan. Siap, saya maju. Nah, berani tampil juga kalau misalnya ada perlombaan, baik perlombaan di sekolah, di komplek, atau bahkan perlombaan nasional tingkat internasional. Kalau kita berani, insya Allah kita berani tampil dimanapun. Baca puisi, aku adalah aku. Nah, belajar untuk tampil menjadi seorang penyanyi, boleh. Belajar menjadi seorang tahfiz yang bisa menjuarai tahfiz dan sebagainya, boleh. Belajar untuk menjadi seorang guru, boleh. Harus tampil, berani tampil di depan orang. Jadi kalau kita berani tampil, itu namanya percaya diri. Selanjutnya, yakin bisa menghafal. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali ya kita, ya, kalau misalnya sesuatu yang kita tidak bisa mampu melakukan, tapi kita harus yakin, aku bisa menghafal, aku bisa baca puisi, aku bisa maju ke depan, aku tidak takut selain kepada Allah. Apapun itu, aku tidak malu, tapi demi kebaikan. Ya. Kalau misalnya disuruh puisi, aku akan puisi. Disuruh azan, saya akan azan. Itu namanya yakin bisa menghafal. Pokoknya yakin untuk kemampuan kita. Terus yakin sukses dengan belajar. Nah tadi itu, kalau misalnya orang bisa menghafal 5 ayat, saya juga bisa menghafal 10 ayat. Nah, yakin kita. Kenapa? Karena ada percaya diri. Paham tuh? Hadis
Hadisnya apa Mister? Hadis percaya diri itu ada di halaman 14. Mister bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan orang Islam adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Oke. Jadi percaya diri itu harus mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, ya. Harus bermanfaat. Maka di hadis ini, kalau misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tapi kalau percaya diri ini kita wajib, ya, dalam hati kita harus kita adakan, karena ini perbuatan yang baik, percaya diri ini. Tapi kalau yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tapi kalau percaya dalam bermanfaat, ya, kalau percaya diri dalam hal bermanfaat, kita harus tanamkan di dalam jiwa kita. Berani tampil, yakin bisa menghafal, yakin sukses dengan belajar. Lanjut. Selanjutnya tanggung jawab ada di halaman 15. Silakan buka buku kalian, halaman 15. Tanggung jawab. Apa sih Mister tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Itu namanya tanggung jawab. Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Kita bertanggung jawab sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita sholat 5 waktu. Maka sebagai orang Islam yang punya rasa tanggung jawab, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Apalagi Mister? Zakat dan infak. Kita berinfak, kita zakat. Itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Sedekah kita pada orang yang tidak mampu, kita berikan sesuatu yang kita miliki, yang kita punya lebih kepada orang yang membutuhkan. Kita beri mereka dengan mengharap ridha Allah, pahala dari Allah. Insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa tanggung jawab kita, kalau misalnya kita udah berlebih kaya, ya kita sedekah kepada orang lain. Selanjutnya mengerjakan tugas sekolah. Sebagai siswa, sebagai pelajar, khususnya di sekolah Islam seperti kita, wajib mengerjakan tugas sekolah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak mengerjakan tugas sekolah, maka rasa tanggung jawab ini akan hilang di jiwa kita. Jadi bagaimana caranya biar sifat tanggung jawab itu ada di hati kita, di jiwa kita? Kita mengerjakan tugas sekolah. Oh, hafalan ini aku belum, ini tugasnya aku belum, aku akan kerjakan, nanti aku laporkan kepada guru aku. Itu namanya tanggung jawab, ya. Itu dari besar. Berarti ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Sedangkan hadis dari tanggung jawab ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai pemimpin bertanggung jawab. Pemimpin bagi tubuh kita. Kalau misalnya kita sholat 5 waktu, maksud 5 waktu, tanggung jawab aku harus sholat. Oke, itu aja dari Mister. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.